Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah menghadap hadirat Tuhan. Mari kita berikan hati kita yang terbaik, penyembahan kita, pujian kita. Dan terlebih mari kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu sungguh ya Bapa, membuat kami semakin mengagumi Engkau. Kau Allah yang luar biasa dahsyat, Kau Allah yang luar biasa ajaib. Dan biarlah kekaguman kami, rasa sayang kami, cinta kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, sungguh-sungguh ingin menyenangkan Engkau ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu melawat kehidupan kami. Setiap kami dijamah oleh Tuhan, kami mengalami perubahan iman, kami mengalami perubahan akal budi. Di dalam nama Yesus kami semakin baik. Kau membawa kami semakin mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan lagu ini dari awal. Ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini
Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Yes Lord, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawa kami, bawaku mendekat padamu. Bawa kami Tuhan, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh Engkau ada bersama dengan kami. Kemanapun kami pergi, Engkau ada di sana. Tidak bisa kami menjauhi Roh-Mu ya Bapa. Sungguh Engkau mengejar kehidupan kami. Kau ingin setiap kami anak-anak-Mu mendekat dan lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya hadirat-Mu yang kami rindukan ya Bapa. Penuhi kehidupan kami. Sehingga tidak ada kekosongan di sana. Hati ini penuh dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Allah. Bekerjalah Allah Roh Kudus lebih lagi. Sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup ini hanya di tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau disenangkan oleh setiap pujian kami. Oleh setiap penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan kami telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus sebagai bukti yang menyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti terjadi. Mari kita berlari, berlari sampai tujuh, untuk dapatkan mahkota, untuk dapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sedia untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami kemanapun kami kan pergi, di situ pasti dengan segenap hati. Mari kita katakan kami terima, kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sama-sama kita menyembah Allah kita. Kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita
lagi sama-sama katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku selalu. Pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mari kita pujikan dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia,
sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus. Pimpin aku. Mari angkat tanganmu dan katakan, my best friend, Holy Spirit. My best friend, you are, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Roh Kudus ada di sini menghibur, menguatkan, meneguhkan iman kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada suara pembalan hari ini kami membuka hati, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu membalut hati kami yang terluka, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan menuntun hidup kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Kau berkarya bekerja dalam hidup kami, sehingga kami berkarakter Kristus, sungguh berakar di dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri bulan Mei, Akar, kita belajar bagaimana pentingnya akar bagi sebuah tanaman, begitu pula karakter seseorang bagi dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki kita berkarakter Kristus. Tuhan menggunakan perumpamaan ataupun alam sekitar kita untuk menjelaskan kebenaran yang Dia maksudkan. Di dalam seri akar adalah bagian dari tanaman yang sangat penting untuk menopang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Untuk suara pembalan pada hari ini berjudul Akar Permasalahan. Akar berfungsi untuk menopang pertumbuhan dari tanaman sehingga tanaman tersebut dapat maksimal untuk bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang dimaksudkan. Namun apabila akar tidak berfungsi sebagaimana semestinya, akar itu tidak menopang, tidak menjaga tanaman tersebut supaya berdiri dan kokoh di atas tanah tempat hidupnya, ataupun akar tersebut tidak berfungsi untuk menyimpan cadangan air, dan akar tidak berfungsi menjadi pengangkut air dan zat-zat makanan, bahkan akar tidak berfungsi sebagai alat respirasi ataupun berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif dan cadangan zat makanan, maka sesungguhnya ini akan menghambat pertumbuhan dari tanaman tersebut, bahkan akar tersebut membusuk dan tidak dapat nutrisi, mineral yang cukup, air yang cukup, sinar matahari yang cukup, sehingga menimbulkan kerusakan dalam akar tersebut, bahkan masalah yang besar untuk kematian dari tanaman tersebut. Apabila kita telusuri lebih cermat, sesungguhnya ada akar permasalahan yang harus cepat ditangani. Kalau tidak, maka tanaman tersebut tidak dapat tertolong. Demikian pula dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kehidupan kita, permasalahan silih berganti yang berdatangan. Seringkali kita tidak menemukan akar permasalahannya, sehingga kita berulang-ulang ada di dalam permasalahan yang sama. Berulang-ulang ada di dalam hal yang sama. Namun pada hari ini, biar Roh Kudus menyingkapkan kepada kita akar permasalahan yang sesungguhnya di balik semua masalah yang kita hadapi. Sehingga mata rohani kita terbuka, dapat mengenalinya, sehingga dapat menghadapi akar permasalahan tersebut, dan kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan untuk penyelesaiannya. Sehingga akar permasalahan tersebut kita dapat menang, dapat menghadapi, ada pemberesan dengan Tuhan. Untuk renungan, tolong dihapus ini. Firman Tuhan yang disampaikan dengan tujuan untuk membawa perubahan dalam hidup kita. Tuhan tidak menuduh kita, tidak mendakwa kita, tapi Dia menginsafkan kita oleh Roh Kudus dengan firman-Nya, sehingga kita mengalami perubahan, sehingga akar permasalahan yang sesungguhnya kita temui, dan kita dapat mendeteksi, dan kita menang atas masalah tersebut. Saya berdoa, yakin dan percaya kita semua adalah lebih dari pemenang. Umat pemenang, lebih dari pemenang. Di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, baik hubungan satu dengan yang lain, dalam pernikahan, keluarga,
orang tua maupun anak-anak, hubungan satu dengan yang lain dalam komunitas, pekerjaan, usaha, dalam pendidikan anak, dalam bermasyarakat, bergereja, pelayanan, semuanya. Kita lihat sesungguhnya apa akar permasalahannya. Seperti yang disampaikan minggu yang lalu, akar yang sehat dan kuat bagaikan seperti seorang yang berkarakter Kristus, di mana Tuhan menghendaki kita berkarakter Kristus yang bukan hanya baik secara dunia, namun kita memiliki signifikan yang membawa perubahan dari sekarang sampai menuju kepada kehidupan yang kekal. Proses kehidupan kita disebut sekolah kehidupan yang membentuk hidup kita berkarakter Kristus. Kita masuk di dalam suara pembalaan hari ini. Akar permasalahan. Sesungguhnya apabila ada akar yang sudah membusuk dan tidak mendapat nutrisi yang cukup, atau air, sinar matahari, maka dia akan membusuk. Akar tersebut lambat laun akan menjadi mati. Dalam kehidupan kita terus-menerus seringkali dililit dalam permasalahan yang sama, proses yang tidak harusnya kita tempuh, namun kita terus menempuh hal yang sama. Kita bersusah payah, kita mengira kita sedang memikul salib. Ternyata ada akar permasalahan yang kita tidak sadari, yang menggerogoti pertumbuhan iman kita, sehingga kita tidak dapat maksimal berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Kita akan lihat beberapa hal dalam akar permasalahan. Yang pertama, yaitu akar kepahitan. Akar permasalahan dari akar kepahitan adalah menjauhi kasih karunia Allah. Seseorang yang menjauhi kasih karunia Allah, maka muncul akar kepahitan. Kalau tidak dideteksi dan ditangani, maka akan semakin merusak kehidupannya. Seseorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, contoh seperti Esau. Dia menganggap enteng, tidak bersyukur atas apa yang dia miliki, namun kehidupannya menjauh dari kasih karunia Allah. Kita lihat di Ibrani pasal 12 ayat 15. Akar permasalahan, poin pertama, yaitu akar kepahitan. Menjauhi kasih karunia Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ada orang tertentu dimanapun berada selalu membawa onar, kerusuhan, maupun pecah belah, maupun membawa kerusuhan dan mencemarkan banyak orang dengan kata-kata yang tidak benar, kehidupan, maupun yang mengolok-olok, mencemooh sesamanya, menggosip, dan sebagainya. Semuanya itu karena orang tersebut menjauhi kasih karunia Allah, sehingga timbul akar pahit. Orang yang ada akar pahit, dia tidak dapat menikmati kehidupannya. Sekalipun mungkin talentanya banyak, kesempatannya luar biasa, maupun kehidupannya itu kalau dilihat apa yang ada, dia sangat beruntung. Namun dia tidak dapat menikmati semua itu karena ada akar yang pahit. Allah itu baik. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya, kita sudah terima kecap betapa baiknya Tuhan itu. Nafas yang kita hirup, udara, matahari yang bersinar, seluruh kehidupan kita karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan melimpahkan segala kebaikannya kepada seluruh umat manusia.
namun hendaknya kita yang sudah mengenal jalan kebenaran hidup, kita mau mengabdi, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, tidak anggap enteng kebaikan Tuhan. Kita sungguh-sungguh menghormati kasih karunia Allah. Aku ada sebagaimana aku ada karena Tuhan Yesus baik. Aku melewati proses kehidupan dan Tuhan selalu setia menyertai. Banyak hal, baik ujian yang kita hadapi adalah tujuan membawa kita naik level, bukan untuk menjatuhkan kita. Sekiranya kita tidak perlu kecewa ataupun menjadi pahit dalam kehidupan ini, karena kita tahu pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Untuk itu jangan kita menjauhi kasih karunia Allah. Apa maksudnya? Berarti kita tahu mengucap syukur segala pertolongan, kebaikan, keselamatan yang Yesus Kristus nyatakan di atas kayu salib. Mari mendekatlah kepada Dia. Bersyukur senantiasa, bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Duduk di kaki Yesus, izinkan Roh Kudus berbicara pada kita, sehingga kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita sendiri. Dia tidak mengizinkan kita berjalan sendiri, sebab Roh-Nya beserta kita, menyertai kita, menghibur dan menguatkan kita. Untuk itu tidak perlu kita timbul akar pahit, asalkan kita tidak menjauhi diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah berbicara tentang pemberian Tuhan yang seharusnya kita tidak layak, namun oleh kasih-Nya, kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Bukan usaha, bukan upaya kita, kehebatan, kepintaran kita, bukan, tapi semata-mata kasih karunia dari Allah. Jangan kita menjauhi dari kasih karunia Allah. Poin yang pertama, akar permasalahan, yaitu akar kepahitan karena menjauhi kasih karunia Allah. Masa lalu yang kelam, tertolak, kebencian, kekecewaan, kesedihan yang berlebihan, merasa diri sebagai korban, itu adalah penghalang kita untuk maju, penghalang kita mencapai tujuan Allah, penghalang untuk kita bisa maksimalkan potensi yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita semua lebih dari pemenang. Itu adalah identitas kita, orang percaya. Lebih dari pemenang, bukan korban, tapi kita lebih dari pemenang. Kita perhatikan apa yang sehari-hari yang kita konsum, yang kita terima dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita timbul di hati, di pikiran. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah jiwa kita selalu manis, sehingga tidak segala hal yang pahit Dia sembuhkan. Oleh darah Yesus menyucikan, Dia telah mengampuni dosa kita, menyucikan kita, kita dibasuh dalam hadirat Tuhan, kita alami pemulihan yang sejati. Kita akan lihat sebuah tontonan video klip singkat. Biarlah kita alami, menerobos, melewati masa lalu kita yang terluka ataupun berbeban, kecewa maupun pahit. Semuanya dibasuh di dalam hadirat Tuhan.
Seperti video yang tadi kita tonton, saksikan betapa banyak orang-orang yang belum dipulihkan, disembuhkan dari luka masa lalu akan menghambati ia mencapai tujuan Allah yang Tuhan kehendaki. Mari, datanglah mendekat pada Tuhan, bukan menjauh dari kasih karunia-Nya. Poin kedua, akar permasalahan. Akar permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan. Poin yang kedua adalah akar segala kejahatan, cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kita buka 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Saya mendorong saudara terkasih, ketika kita membaca firman, sama-sama kita baca dengan suara yang keras, sehingga telinga kita dapat mendengarnya, orang sekitarnya dapat juga mendengarnya. Mari kita baca dengan iman, dengan sungguh-sungguh. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara terkasih, seluruh hidup kita butuh uang untuk membayar listrik, membayar air, PDAM, membeli pulsa, membayar uang sekolah, untuk seluruh kehidupan sehari-hari kita. Kita butuh uang untuk membeli makanan dan sebagainya. Namun, yang Tuhan tidak kehendaki adalah cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Itulah akar permasalahan yang sesungguhnya, adalah cinta akan uang. Dia menimbulkan akar kejahatan yang akan merusak, akan membunuh, membinasakan masa depannya maupun sesamanya manusia. Orang bertindak kriminal maupun korupsi, atau itu semua karena lahir dari sebuah cinta akan uang, tamak. Satu hari sesungguhnya kita hanya bisa makan 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Ada tambah snack beberapa kali, itu sudah lebih dari cukup. Dan kehidupan kita, uang yang ada kita untuk kebutuhan sehari-hari, Tuhan sediakan dan memelihara setiap kita. Namun untuk konteks ini, cinta akan uang adalah lahir dari sebuah ketamakan, bahwa tidak pernah merasa cukup apa yang di depan mata. Kalau kita syukuri 5 ketul roti, 2 ekor ikan, di masa pandemi ini Tuhan dapat sanggup memelihara kita. Tidak ada seorang pun akan kelaparan, karena Tuhan Bapa kita, Dia selalu ada menyediakan apa yang kita perlukan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, selalu menyediakan semua yang kita butuhkan. Tapi lebih dari itu adalah sebuah keinginan-keinginan kita yang tidak perlu, tidak harus dipenuhi. Namun kebutuhan pokok kita, percaya saudara terkasih, tidak ada seorang pun anak Tuhan yang meminta-minta. Di tengah-tengah situasi keadaan ini, Bapa selalu pelihara. Mari, orang yang cintakan uang, dia akan memburu uang, menyimpang dari iman, bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, sehingga keluarganya menjadi korban, kesehatannya menjadi korban, kehidupannya tidak ada sukacita, karena dia buru adalah uang. Seperti mentor saya menyampaikan, Bapak rohani saya, katakan bahwa kalau manusia mempunyai 2 kaki, namun uang mempunyai 4 kaki atau 6 kaki, berlari begitu cepat. Semakin kita kejar uang itu lari semakin cepat. Mari, carilah Tuhan, carilah wajahnya, carilah perkenanannya, maka Dia selalu ada bagi kita. Dalam kondisi, situasi seperti sekarang ini, sudah 1 tahun lebih kita lewati masa pandemi, yang kita tidak tahu persis kapan ini benar-benar berhenti.
Sekalipun saat ini vaksin sudah ada program vaksin, namun ada kasus-kasus baru yang muncul di India dan di beberapa tempat yang lain. Dan ini semua mengkhawatirkan. Namun apabila kita berlindung di dalam kepak sayapnya, di dalam perkenanan Tuhan, selalu ada penyediaan. Dia selalu menghibur, menguatkan. Bahkan yang sakit, dia yang sembuhkan. Dia memegang kehidupan kita. Biarlah kita seperti akar, yaitu berkarakter Kristus, bertumbuh, dibangun, diarah kepada Dia sebagai pusat kehidupan kita. Kita ada sebagaimana ada karena Yesus. Oleh Yesus, oleh kepadanya, kita mengabdi hidup kita. Poin yang ketiga, akar permasalahan. Poin ketiga, yaitu akar kesombongan, aku, ego, melebihi segalanya. Seseorang yang mempunyai ego melebihi segalanya, dia akan membanding-bandingkan dirinya, merendahkan orang lain, meninggikan diri, congkak, sombong, dan membual, membesar-besarkan sesuatu. Namun Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati yang sesuai dengan firman Tuhan adalah apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, itu yang kita percaya, itu berarti rendah hati. Sombong berarti dia tidak gubriskan apa yang Tuhan katakan, tapi dia menggunakan kekuatannya, pengalamannya, maupun menggunakan kepintarannya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ingat, kita ciptaannya. Dia sang pencipta, dia yang lebih tahu. Dia lebih tahu, dia tahu yang masa lalu, dia tahu apa yang terjadi saat ini, dan dia tahu hari depan kita. Apabila kita berani untuk tanggalkan ego kita, maka tidak ada kesombongan. Yang ada adalah Yesus dipermuliakan dalam hidup ini. Akar permasalahan yang ketiga ini adalah akar kesombongan. Seringkali permasalahan yang kita hadapi, Tuhan ingin kita rendahkan hati, cari wajahnya. Kita berdoa, kita berpuasa, bukan memaksakan Tuhan, tapi kita ingin kehendak Tuhan terjadi. Kita ingin mendengar suaranya, kita ingin menyelidiki firman-Nya, sungguh-sungguh mengikuti jalan-jalannya. Sekalipun jalan itu sempit, tapi jalannya menuju kehidupan. Di poin ini, kita lihat di Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi, kita baca bersama-sama dan suara yang keras. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita tidak bermegah pada diri sendiri, kekuatan sendiri, pengalaman sendiri, kehebatan, kemampuan sendiri. Tidak. Tapi kita sungguh-sungguh mau mengandalkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita selidiki firman Tuhan, kita dengar sungguh-sungguh, perhatikan, kita ibadah, memberikan sepenuh perhatian kita untuk izinkan Roh Kudus mengoreksi kita. Ketika kita dengar firman, mari terfokus, apa yang Tuhan mau aku lakukan, apa yang Tuhan mau aku berubah. Lakukan ya Tuhan dalam hidupku. Do whatever you want to do. Say whatever you want to say. Move however you want to move. Change whatever you want to change. Izinkan Tuhan berbicara, melakukan, bahkan Dia bergerak dalam hidup kita, membawa kita dari titik A ke titik B, dan Dia juga yang mengubah hidup kita menjadi emas yang murni. Mari, tanggalkan akar kesombongan ini, akar permasalahan dalam kehidupan manusia. Kita lanjut, 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik.
Kita tidak dengan kekuatan kita, upaya kita untuk menunjukkan pada dunia betapa hebatnya kita. Tidak. Roh Kudus menyertai kita. Dia membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan, kekuatan kepada kekuatan. Selalu ada kasih karunia bagi orang yang rendah hati. Selalu ada perkenanan Tuhan. Jalan terbuka bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Kita lanjut di poin yang keempat, akar permasalahan. Banyak sekali akar permasalahannya ada, tapi saya fokus 4 hal ini. Yang pertama tadi adalah akar kepahitan karena menjauhi kasih karunia Allah. Yang kedua, akar segala kejahatan, yaitu cinta akan uang. Uang sendiri tidak dosa, tapi cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan, akar permasalahan. Yang ketiga, akar kesombongan, yaitu aku, ego, melebihi segalanya. Yang keempat, ini semua adalah akar permasalahan. Yang keempat adalah akar kebencian, yaitu iri hati. Dari seorang yang iri hati akan berlanjut dengan sebuah kebencian. Dari kebencian, pembunuhan terjadi. Apapun bisa terjadi. Semua awal dari iri hati, kebencian, pembunuhan, dan sebagainya. Kita akan baca dari kisah Kain dan Habel, yaitu anak-anak dari manusia pertama Adam dan istrinya Hawa. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kita lihat betapa serius, tragis dari sebuah iri hati. Persembahan yang dia berikan tidak sepenuhnya. Habel, saudaranya, memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Namun Kain merasa iri. Bukannya dia berubah dan mempersembahkan yang terbaik, tetapi dia mencari jalan dari hal yang iri, sehingga dia memukul Habel, merancangkan ini, dan akhirnya membunuh, yaitu Habel, adiknya. Betapa ngerinya iri hati manusia. Kita cenderung ada iri hati, kadar yang kecil atau yang besar. Kalau kita izinkan dia akan membesar, akan menjadi pembunuhan. Orang yang iri hati, dia akan menjegal sesamanya. Orang yang iri hati, dia akan mencari jalan untuk membunuh masa depan orang lain. Namun ingatlah, harusnya kita bersyukur
kehidupan kita oleh Dia. Tuhan menghendaki kita memberikan yang terbaik. Kita berikanlah kepada Tuhan yang terbaik. Kita tidak simpan-simpan. Kita berikan yang terbaik. Bukannya iri hati, tapi kita persembahkan hidup kita. Persembahkan talenta kita, waktu kita, keuangan kita, semuanya. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan tahan-tahan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kita lanjut contoh dari iri hati, akar permasalahan, akar kebencian. Kita lihat 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9. Ini contoh yaitu Saul dengan Daud. Saul yang adalah raja Israel yang pertama waktu itu. Bahkan Daud adalah menantunya, yaitu suami dari putrinya Mikal. 1 Samuel pasal 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Kita bisa baca lebih lanjut kisah dari Saul. Dia dengki, mencari, dia karena iri hati, dengki, bahkan dia upaya untuk membunuh Daud berkali-kali. Biarlah Roh Kudus menolong kita mendeteksi akar permasalahan yang ada, sehingga kita berbalik, kita ada di dalam rel jalan kebenarannya. Kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, menjadi dasar pokok dalam kehidupan kita. Kita tinggal di dalam hadirat-Nya, kita izinkan Roh Kudus berkarya menyelidiki, menyembuhkan, memulihkan hati kita yang terluka. Dia membalut sehingga kita dapat menikmati perjalanan ini. Tidak perlu iri hati, tapi kita rendahkan hati, percaya Tuhan baik, mendapatkan perkenanannya, sehingga kita dapat menikmati semua rencana Tuhan. Sebagai penutup, mari kita baca Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari, ketika Roh Kudus sudah singkapkan pada kita akar permasalahan yang sesungguhnya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, apa akar permasalahannya? Mari, pilih duduk di kaki Tuhan, takut akan Tuhan. Maka itu adalah sebuah awal pemulihan. Ada pengetahuan, hikmat, ada bijaksana, didikan, sehingga membawa kita perubahan dalam hidup kita. Kita lebih dari pemenang, karena Yesus telah mati dan bangkit, dan Dia hidup di dalam hidup kita. Roh Kudus beserta kita. Mari kita akan nyanyikan sebuah nyanyian ini. Mari kita buka hati kita. Izinkan Roh Kudus memulihkan kita dari masa lalu kita, sehingga kita sungguh-sungguh dipulihkan. Roh Kudus yang manis, pulihkan hidup kita.
dari luka dan dosa hidupku, dibersihkan dalam kuasa hadirat-Mu. Firman-Mu bekerja sembuhkanku. Roh Kudus yang manis bekerja di hidupku, melayani-Mu dengan sukacita. Rintangan dan persoalan dapat ku hadapi, bersama-Mu ku terbang tinggi. Karena anugerah-Mu aku diselamatkan dari luka dan dosa hidupku, dibersihkan dalam kuasa hadirat-Mu. Firman-Mu bekerja sembuhkanku. Roh Kudus yang manis bekerja di hidupku, melayani-Mu dengan sukacita. Rintangan dan persoalan dapat ku hadapi, bersama-Mu ku terbang tinggi. Roh Kudus yang manis bekerja di hidupku, melayani-Mu dengan sukacita. Rintangan dan persoalan dapat ku hadapi, bersama-Mu ku terbang tinggi. Roh Kudus yang manis bekerja di hidupku, melayani-Mu dengan sukacita. Rintangan dan persoalan dapat ku hadapi, bersama-Mu ku terbang tinggi. Bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu ku terbang tinggi. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita doa firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur, Roh Kudus yang manis, pulihkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh
dilepaskan dari akar permasalahan yang sesungguhnya, kami dapat menang dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Yesus, Engkaulah jawaban hidup kami. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Kau tuntun kami dalam seluruh jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara terkasih, terimalah ucapan berkat imam. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Amin.